Halo semuanya, kami dari kelompok Antropologi dan Sosiologi Pariwisata kelas B akan membawa kalian menjelajah antropologi kehidupan pada Museum Nasional Jakarta. Ikuti keseruannya dan selamat menyaksikan. Museum Nasional Indonesia atau biasa disebut Museum Gajah terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. Museum ini berada tepat di seberang Monumen Nasional. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Aurelia Syaraya. Hari ini saya dan teman-teman saya berada di Museum Gajah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa nama museum ini adalah Museum Gajah. Jawabannya terletak pada patung gajah yang ada di museum. Patung gajah ini adalah pemberian dari Raja Chulalongkorn yang berasal dari Thailand yang pada saat itu kesini pada tahun 1871. Hadiah ini tidak hanya menambah nilai sejarah pada museum, tetapi juga mengukuhkan budaya Thailand dan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sophia Zaneta. Jadi saya akan menjelaskan alasan dari kami memilih Museum Gajah ini sebagai opsi dari kunjungan tugas antropologi. Jadi Museum Gajah ini merupakan museum yang memberikan pengalaman yang sangat mendalam tentang sejarah dan budaya Indonesia. Dengan koleksi yang beragam, dari fosil hingga karya seni, kami bisa belajar banyak tentang perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa ke masa. Selain itu juga lokasinya yang masih berada di wilayah Jakarta, yaitu dekat dengan kampus kami juga, membuatnya mudah sangat jangkau. Kami juga merasa bahwa museum ini bukan hanya tempat melihat benda-benda sejarah, tapi juga sarana yang menyenangkan untuk belajar lebih dalam lagi tentang identitas dan warisan budaya Indonesia. Perkenalkan, nama aku Siti Naya Sukardiani atau jurusan Kedua. Dan sekarang aku lagi ada di patung kala dan seni Gajah Purba. Ini ditemukan di Jawa Tengah, Blora, 0,6 tahun yang lalu. Patung ini mempresentasikan salah satu hewan purba yang pernah hidup di bumi dari sekitar 10.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu. Beragam mamut juga menghubungkan kita dengan periode zaman es yang berbeda dengan zaman kita sekarang, dan menyajikan gambaran bahwa perubahan iklim dan kehidupan berubah seiring berjalannya waktu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Izal Tumairisa. Saya dari kelas Antropologi dan Sosiologi kelas B. Nah, pada saat ini kelompok saya sedang mengunjungi museum yang terletak di Jakarta, yaitu adalah Museum Nasional Indonesia. Saat ini juga saya akan menjelaskan apa sih keragaman manusia awal di muka bumi. Nah, seperti yang sudah kita tahu, manusia purba itu udah muncul nih sekitar 2 juta tahun yang lalu atau mungkin lebih nih. Awal persebaran ini juga terjadi di Asia Afrika dan juga Eropa. Serta proses penghunian dunia lama juga berlangsung secara luas dan juga cukup cepat. Yuk kita kepoin apa sih manusia purba itu? Oke, di sebelah sini ada yang namanya arsya manusia purba ataupun juga contoh patung yang ada di sini. Yaudah, langsung aja kita ikutin. Di sebelah sini juga ada satu peta yang terletak di bagian Asia, serta ada Eropa dan juga ada di Afrika. Setidaknya 50% fosil yang tersebar di peta tersebut sebanyak 50%. Dan fosil tersebut adalah fosil Homo erectus yang juga ditemukan di Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Fathia, biasa dipanggil Hanif. Jadi di belakang saya ini terdapat sampel fosil manusia purba Homo erectus. Fakta menunjukkan bahwa 50% fosil manusia purba bisa ditemukan di Indonesia. Sebagai salah satu sampel yang bisa kalian lihat di belakang saya ini merupakan fosil manusia purba Homo erectus yang diperkirakan berumur 100.000 hingga 250.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bukti bahwa peradaban manusia purba pernah terjadi di Indonesia. Sekian. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadisa Ayudia. Di sini saya sedang berada di Khazanah Purba. Jadi Khazanah Purba ini merupakan fosil-fosil asli. Beberapa di antaranya masih dalam tahap penelitian dan juga belum diperlihatkan ke semua orang. Nah, fosil-fosil ini juga merupakan bagian dari warisan Indonesia yang berharga. Nah, di sini aku ingin memperlihatkan salah satu fosil yang membuat saya tuh terpukau. Yuk ikutin. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah berada di fosil Popo. Yuk lihat.
Nah, jadi fosil yang diakrab disebut popo ini menjadi populer di Sangiran. Fosil ini digali dari tanah liat lalu direkonstruksi dalam rangka kerjasama Indonesia dan Perancis. Bisa dilihat rangkanya, menarik sekali bukan? Dan ini merupakan bentuk aslinya. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Adrian Widya Hermawan, saya dari kelas Antropologi dan Sosiologi kelas B. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana antropologi terjadi di dalam sebuah museum. Peradaban manusia menjadi sebuah alat bukti bahwa manusia pernah melakukan interaksi-interaksi yang menciptakan perubahan demi perubahan. Dan di tempat ini menjadi sebuah sarana dan wadah untuk kami dapat mempelajari dan melihat secara langsung bukti-bukti peradaban manusia. Dan tepat di samping saya sudah ada arca yang merupakan peninggalan prasejarah. Dan arca ini menjadi bukti bahwa peradaban zaman dulu itu terbentuk dari interaksi sosial manusia, juga ilmu pengetahuan, budaya, serta kreativitas. Dan di samping saya telah terdapat batu-batuan dan arca yang menjadi bukti bahwa memang peradaban manusia sangatlah berubah-berubah sesuai dengan interaksinya. Dan batu-batu ini menjadi bukti bahwa media baca dari manusia itu berubah-ubah, yang awalnya dari batuan, lempengan kayu, kertas, hingga sekarang menjadi gawai modern. Dan ini menjadi bukti secara langsung bahwa peradaban manusia berubah seiring zaman. Dadah! Saya Aisyah dan kali ini saya berada tepat di salah satu arca yang berada di Museum Gajah. Arca ini bernama Arca Mahakala, di mana artinya merupakan pelindung yang gagah dan menyeramkan. Arca Mahapala ini juga diartikan kepada kepercayaan Hindu-Buddha sebagai dewa penjaga yang melindungi ajaran suci dan menyingkirkan kejahatan. Arca Mahapala ini juga mempresentasikan seorang dewa, yaitu Dewa Siwa, di mana di kedua tangannya ini memegang dua senjata, yaitu palu dan gada, yang keduanya juga memiliki kekuatan, sehingga Dewa Siwa dapat ditakuti sebagai selayaknya seorang dewa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Firdaus dan kali ini kita berada di suatu tempat yang dimana di sini ada berisikan lukisan-lukisan dan juga barang-barang peninggalan yang berasal dari Bali. Langsung kita cek itu aja. Teman-teman, di sini ada sebuah lukisan yang begitu menarik menurut saya karena ini adalah lukisan yang dibuat oleh Jukit yang berjudul I Dewa Gede. Nah, jadi lukisan ini merupakan lukisan yang sangat mempresentasikan kalau kehidupan di Bali itu yang merupakan sangat kehidupan yang halus, yang dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara manusia, roh, dan juga alam. Detail halus dari warna-warna yang harmonis ini juga menunjukkan konsep yang dimana ada konsep keseimbangan. Terus juga jika kita kaitkan dengan dari sudut pandang antropologi, bahwa lukisan ini mencerminkan sistem dari kepercayaan, terus juga ada nilai sosialnya dan juga ada hubungan manusia dengan alam serta spiritual yang menjadi dasar dari kehidupan masyarakat Bali. Selain itu juga lukisan ini terdapat elemen ritual dari cerita-cerita rakyat yang terdapat di sini, yang dimana cerita rakyat tersebut merefleksikan bagaimana seni itu digunakan sebagai media untuk dapat mewarisi tradisi dari generasi ke generasi. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Reski Rensiwal dan kali ini saya akan membawa Anda semua ke salah satu ruangan pameran yang berlangsung selama 3 bulan dalam 1 tahun yang ada di Museum Nasional ini, yaitu ruangan Gongsi. Ruangan Gongsi ini sendiri merupakan ruangan yang mempelajari adanya akulturasi di Indonesia, terutama untuk Tionghoa di sini. Jadi di sini itu banyak sekali peninggalan-peninggalan Tionghoa, mulai dari peninggalan-peninggalan arca, kuliner, ataupun sampai seniman-seniman Tionghoa yang ada di Indonesia. Mari kita lihat apa aja yang ada di sini, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, sekarang kita ada di pojok yang menggambarkan akulturasi paling nyata yang paling sering kita temui juga di Indonesia, yaitu alat musik. Dan salah satu alat musik di sini yang paling kita kenali adalah gambang kromong, yang merupakan alat musik khas Betawi. Dan alat musik gambang kromong sendiri merupakan perpaduan akulturasi dari budaya Tionghoa dan budaya Betawi. Seperti kita lihat di sini ada berbagai macam alat musik seperti sukong, tehian, kecrek, kromong, kendang, gambang, dan juga gong yang menjadi alat musik gambang kromong.
dan ini merupakan bentuk nyata dan akulturasi dari kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan Betawi. Okay, hey everyone. So now I'm together with Mr. Marius from Netherlands. So I'm gonna ask Mr. Marius a few questions about this museum. The first question is actually, why did you choose this Museum of Gajah is for your destinations when you come to Indonesia? Yeah, well, we are visiting Jakarta and we read about this museum and we really like history. So then we thought, well, this is the place where we need to go. It's about the oldest civilization in Indonesia. So yeah, that's very interesting for us. So yeah, because you're kind of like love historical things. Yes, absolutely. Okay, the second question is actually, what is your first impressions when you came into this museum? It looks really nice. I think it's professional. I've read about it's also interactive, so it's also nice for the kids. But yeah, the building is beautiful. I also like it that all the kids are here, so probably some schools are doing trips for the education. So yeah, I like it. So you really like this place because it's kind of like beautiful and kids able like that. Yeah. Okay. The last question is actually, do you have any next destinations when you actually stay over Jakarta? Yes, for today we are. My parents are coming, so I have to pick them up at the airport. So when we are finished with the museum, I will definitely go to the airport, and then afterwards, yeah, we probably have something to eat. And tomorrow we go to the old town, to the Dutch colonial buildings, because yeah, we are from the Netherlands, of course. So we would like to see that. So yeah, that's the plan. So you're kind of like decided to pick your parents and go to another place with the historical thing, right? So basically you love historical. Yes, absolutely. Okay. Thank you so much, Mr. Marius. Enjoy your time over Indonesia. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Sekian video jalan-jalan dari kita. Terima kasih. Bye-bye.